Halo teman-teman, hari ini aku mau share video resep marmer cake dengan metode Pfannkuchen dengan isian cream cheese dan cherry di dalamnya. Jadi lebih spesial deh kuenya. Disimak resepnya ya, makasih. Kita mulai dengan adonan cake-nya ya. Nah, ini bahannya. Untuk bahan keringnya aku pakai terigunya dengan yang all purpose flour atau terigu protein sedang. Itu beratnya 300 gram. Kemudian maizena, aku pakai maizena. Beratnya itu sekitar 50 gram. Kemudian susu bubuk, aku pakai 25 gram. Nah, ini udah dicampur juga dengan garam sekitar setengah sendok teh, 3 gram. Baking powder 8 gram atau 2 sendok teh, kemudian soda kue beratnya aku pakai sekitar 4 gram, nih setengah sendok teh ya. Ini bahan tepungnya udah dicampur jadi satu. Kemudian gulanya aku pakai light brown sugar beratnya 200 gram. Kemudian gula pasir yang putih 100 gram serta vanili. Kemudian menteganya, ini ada 250 gram mentega. Telurnya kita pakai 4 yang ukuran sedang. Kemudian pakai coklat bubuk, ini aku pakai Benstrop kakao. Beratnya 30 gram. Nanti kita cairin dengan air panas ya supaya aromanya keluar. Dan untuk bahan cair lainnya kita pakai yogurt atau sour cream 250 gram dan susu cair 50 gram. Atau kalau ada buttermilk bisa pakai sekaligus 300 gram buttermilk ya. Kemudian kita pakai vanili ekstrak. Nah, untuk adonan kejunya kita pakai cream cheese Philadelphia 175 gram, 1 butir telur. Kemudian nih gula pasirnya 35 gram. Pakai maizena 15 gram dan vanili. Nah, kalau ini cherry-nya, cherry manisan cherry ya, optional aja, boleh pakai boleh enggak, atau mau diganti buah lainnya misalnya blueberry, strawberry, boleh aja, hanya untuk supaya ada pemanisnya di dalam adonan cheesecake-nya ya. Pertama-tama untuk adonan cream cheese-nya kita campur dulu cream cheese, telur, gula dan maizenanya ya. Kemudian langsung kita aduk jadi satu ya. Kita kasih vanili. Kita aduk hingga adonannya tercampur rata dan halus ya. Kalau sudah halus seperti ini kita sisihkan dulu, kita bikin adonan cake-nya ya. Pertama-tama kita campur dulu semua bahan keringnya ya. Ini udah ada terigu, susu bubuk, maizena, baking powder, soda kue dan garam. Kemudian kita langsung masukkan juga gula pasirnya dan vanili sugar. Kemudian kita aduk hingga merata ya. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, bahan keringnya kita aduk sekitar 30 detik, baru kita masukkan menteganya. Nah, ini cara kerjanya, metodenya agak beda dengan butter cake biasanya ya. Biasanya kan mentega dulu, dikocok dengan gula, kemudian baru masuk telurnya dan bahan keringnya. Ini makanya disebut Pfannkuchen atau kue yang berpasir karena cara metodenya seperti ini. Kita masukkan
potongan-potongan mentega yang sudah soft ya, jadi dia nggak beku tapi menteganya soft. Kita masukkan potongan-potongan seperti ini. Sambil kita mixer ya, sehingga adonannya nanti berbulir-bulir seperti pasir. Nah, udah berbutir-butir seperti pasir seperti ini ya. Jadi seperti ini dia udah tercampur mentega dan tepung keringnya. Kemudian baru kita masukkan telur satu persatu dan bahan cairan lainnya. Kita masukkan telurnya satu persatu ya. Kemudian kita scraping dulu pinggirannya, baru kita masukkan sisa bahan cair yaitu susu cair dan yogurtnya. Kalau dengan stand mixer seperti ini emang adonan harus selalu kita bantu scraping karena banyak yang menempel di pinggiran yang nggak kena ke aduk ya. Jadi harus kita bantu supaya semua teraduk. Oke. Seperti ini. Kemudian kita beri vanila ya. Kita kasih vanilanya secukupnya 1 sendok teh. Ini kan vanila ekstrak, jadi nggak perlu banyak-banyak kasihnya, cukup setengah atau 1 sendok teh ya. Kemudian kita masukkan sisa bahan cairnya yaitu susu cair dan sour cream atau yogurt ya. Nggak perlu lama-lama aduknya, kalau udah tercampur rata langsung kita matikan mixernya. Kita bantu aduk lagi dengan spatula ya untuk pinggirannya yang belum rata. Oke. Nah, ini untuk coklatnya. Coklat bubuknya kita campur dengan susu panas atau dengan air panas ya. Kita aduk rata. Susunya kita pakai sekitar 50 gram ya. Susunya aku microwave aja, atau mau pakai air panas aja juga nggak apa-apa kok. Kita aduk. Kita aduk hingga menjadi pasta ya. Kemudian kita kasih sedikit adonan dulu untuk mencampur. Baru nanti kita campur dalam adonan yang lebih banyak. Dan merata seperti ini. Kemudian adonan putihnya kita ambil sekitar 500 gram. Kemudian kita campur dengan adonan coklatnya ya. Ini adonan putihnya udah dibagi dua ya. Yang ini adonan putih, kemudian ini 500 gram adonan putih untuk dicampur dengan coklat pastanya.
Kalau mau ditambah coklat pasta lagi juga boleh ya, kalau mau lebih coklat. Atau kalau aku mau kasih pasta kopi mocha. Tapi opsional ya pastanya. Oke, udah siap adonannya, tinggal kita susun di loyang ya. Ini loyangnya aku pakai loyang Google Hoop, loyang Tulban. Kasih mentega cair. Kemudian ditepungin supaya merata. Kita oles dengan kuas supaya merata ya. Kemudian taburin tepung. Udah merata seperti ini ya. Nah, kemudian adonannya kita scoop dengan scoop ice cream di berbagai titik. Ini caranya mirip seperti resep aku yang lama ya, Nutella Zebra Cake. Ada yang udah pernah coba belum? Temenku ada yang udah jualan pakai resep Nutella Zebra Cake. Nah, ini seperti ini. Oke, kemudian kita kasih adonan cream cheese-nya ya. Kita tuang adonan cream cheese-nya. Di tengah ya, agak ke tengah. Oke, seperti ini. Kemudian kita susun cherry-nya ya. Ini opsional aja sih cherry-nya, kalau mau pakai boleh, nggak pakai nggak apa-apa. Tapi nanti supaya dipotongnya cantik. Oke, kemudian kita susun lagi dengan adonannya. Anya mau ikut bikin kue? Iya. Iya, Anya taruh adonannya di sini ya. Oke. Pintar Anya. Ini adonan coklatnya kurang, jadi aku tambah lagi 200 gram adonan putih, diberi sedikit lagi coklat bubuk ya. Jadi kalau dari awal kita pakai 700 gram adonan putih aja. Tadi kan cuma 500. Sekarang kuenya udah selesai disusun, tinggal kita oven ya. Oke. Ini cake-nya udah di oven kurang lebih 1 jam ya. Kemudian udah didinginkan sebentar. Kalau ngecek cake-nya udah matang atau belum, atau masih ada yang basah, bisa pakai tusukan seperti ini. Udah bersih berarti udah matang ya. Ini kuenya udah aku dinginin sebentar tapi masih anget banget. Nanti kalau udah lebih dingin lagi, kita keluarkan dari loyang. Gampang banget ya ngeluarinnya. Lumayan bersih ya. Bisa kita taburi dengan gula halus. Kita hias dengan coklat putih juga boleh. Kemudian kita tempel cherry-nya ya.
Kita coba potong ya. Kita lihat isinya. Wow. Emang boleh makan? Boleh. Wow, bagus ya. Iya. Ada cherry-nya. Boleh makannya sekarang? Boleh. Iya, mana garpunya? Alia mau kuenya. Pinter. Ayo coba Alia. Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Enak banget. Kayak enak kayaknya. Enak. Enak bagus. Enak banget. Enak gak Raffi? Enak banget. Enak gak Haslina? Enak. Enak. Alia pintar banget makan kuenya ya. Enak gak Alia? Enak gak? Bilang dong enak apa enggak? Enak masa. Oh, enak nggak? Enak. Pintar banget Alia makan satu. Minum. Nah, ini bisa dilihat lebih detail tekstur kuenya seperti apa. Dia halus, lembut, enak deh. Meskipun resepnya simple, tapi dibikin lebih spesial, jadi lebih cantik kan? Dicoba resepnya ya. Makasih udah nonton videonya sampai selesai.